Even one verse. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hendaknya seorang muslim lebih bijak dalam bersikap dan dapat mengambil pelajaran dari kisah berikut agar tak menjadi seorang yang gampangan menuduh muslim lainnya sebagai seorang bid'ah dan perkataan buruk lainnya. Adalah Imam Tabari, salah satu ulama mufassir, muhaddits sekaligus muarikh, lahir di Tabaristan, sebuah wilayah di negeri Parsi yang terletak antara Jurjan dan Dailam, pada tahun 224 Hijriyah dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijriyah. Karya-karya yang telah ditulisnya adalah Jami'ul Bayan, Fannu Ta'wil Ayil Quran, yang lebih dikenal dengan Tafsir Tabari, Ikhtilaful Fuqaha, At-Tarikh At-Tabari, dan lain-lain. Beliau adalah seorang alim yang memiliki kepribadian yang mulia dan tawadu, baik terhadap para tamu dan murid-muridnya. Tidak memiliki sifat takabur atau menjadi sombong karena ilmu yang telah dimilikinya. Silakan baca dalam Al-Imam At-Tabari, karya Dr. Muhammad Zuhaili, halaman 79. Berkata Abu Bakar bin Kamil, salah satu ulama yang hidup semasanya, "Aku menjenguk Abu Ja'far, yaitu Imam Tabari, ketika ia hendak meninggal, dan aku memintanya untuk memaafkan semua orang yang telah memusuhinya. Aku berbuat demikian dikarenakan guruku, Abu Hasan bin Husain, di mana aku telah menimba ilmu tentang Al-Quran darinya, dan dia telah memusuhi Imam Tabari, dikarenakan Imam Tabari telah memuji Imam Abu Hanifah. Maka Imam Tabari pun menjawab permintaan Abu Bakar bin Kamil, semua yang telah memusuhiku telah aku maafkan, kecuali mereka yang telah menuduhku berbuat bid'ah." Dalam Mu'jamul Udaba, halaman 84, volume 18. Muhammad bin Daud Ad-Dahiri, salah satu ulama mazhab Dahiri, anak dari Daud Ad-Dahiri, pendiri mazhab Dahiri, telah menuduh Imam Tabari dengan beberapa tuduhan batil, mencelanya dan mengkritiknya. Hal itu dikarenakan Imam Tabari telah mendebat ayah Muhammad bin Daud. Namun setelah Imam Tabari bertemu dengan Muhammad bin Daud, ia memaafkannya seluruh perbuatan si anak dan ia memuji ayahnya, sehingga Muhammad bin Daud tidak lagi melemparkan tuduhan buruk terhadap Imam At-Tabari. Ya. Azza semua yang dimuliakan Allah. Ketika Imam Tabari sampai ke Baghdad, dari Tabaristan, para pengikut mazhab Hambali menanyakan kepadanya beberapa hal. Salah satunya adalah sebab Imam Tabari tidak mencantumkan nama Imam Ahmad dalam kitabnya, ya, Ikhtilaful Fuqaha. Maka Imam Tabari menjawab, adapun Imam Ahmad tidak dihitung khilafnya. Lalu mereka menyanggah, tapi para ulama menyebutnya dalam ikhtilaf. Dijawab oleh Imam Tabari, aku tidak melihat bahwa hal itu diriwayatkan dari Imam Ahmad, dan aku juga tidak melihat para sahabatnya merujuk kepadanya dalam masalah fikih. Namun Imam Ahmad adalah imam dalam hadis dan tidak membangun semua mazhab fikih. Maka ketika mereka mendengar jawaban Imam Tabari, mereka menganiayanya dan melempari pintu rumahnya dengan bebatuan. Azab itu semua, tidaklah Imam Tabari kecuali berbicara kepada mereka sesuai dengan akal, pemahaman, dan ta'assub mereka. Dan ia menulis sebuah buku untuk menjelaskan alasannya. Lalu ia menyebut mazhab dan akidahnya yang sesuai dengan mazhab dan akidah Imam Ahmad dan Salaf. Lalu membacakan buku itu untuk mereka. Maka usailah perselisihan. Akan tetapi, sebagian dari kaum awam mazhab Hambali, ya, tetap memperlakukan Imam Tabari. Ketika ia sudah wafat, ya, mereka melarang penguburan jenazahnya di
siang hari dan menuduhnya sebagai pengikut Rafidhah, dan orang-orang bodoh menuduhnya sebagai orang yang telah murtad. Hingga akhirnya jenazah Imam Tabari dikebumikan di dalam rumahnya. Silakan baca kitab Mu'jamul Ad-Diba halaman 59 vol 18. Juga At-Tabaqat As-Syafi'i Al-Kubra halaman 124 volume 3. Juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 146 vol 11. Sabi semua yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan hal itu merupakan hal yang mustahil terdapat pada diri Imam Tabari. Ya, tetapi sebaliknya, ia adalah salah satu ulama dan imam umat Islam yang beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah halaman 154 vol 11. Bahkan beberapa ulama yang menyampaikan pujian untuknya. Salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Beliau berkata dalam Mizanul I'tidal, seorang imam besar, mufassir, Abu Ja'far, pemilik banyak karya tertulis. Salah satu dari ulama besar yang dijadikan rujukan. Azabi semua dimuliakan Allah. Mungkin itulah dapat disampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang yang kita cintai, agar menambah wawasan mereka, menambah keilmuan mereka. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.